Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah praktikum jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi subnetting, di mana saya sudah memberikan untuk materi yang kelas C. Nah, sekarang kita akan coba naik untuk subnetting mengenai IP address pada kelas B dan juga pada kelas A. Nah, di sini ya, kelas B. Nah, sebelumnya sudah saya informasikan bahwasannya subnetting ini digunakan untuk memperkecil jumlah broadcast yang dilakukan oleh komputer, sehingga kita dapat lebih meringkaskan atau lebih mengerucutkan dari broadcast yang terdapat pada IP address. Kita masuk ke kelas B, di mana kelas B itu misalkan mempunyai IP 172.16.40.1. Yang kita ketahui, IP address ini terdiri dari host ID dan juga network ID, di mana blok kuning ini akan saya berikan nama sebagai network ID, sedangkan yang label hijau ini saya berikan untuk host ID. Nah, karena nilai host ini dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dari 00 sampai 255, maka di sini dapat terjadi perubahan angka. Nah, yang tetap ada di zona kuning atau di zona network ID. Oleh sebab itu, di network ID wajib kita masukkan angka biner sebanyak 8 byte. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu di sini juga 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, selebihnya kita kasih 0 dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 karena dia merupakan host. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita konversi bilangan biner ke desimal akan berbentuk angka 255 255 0 0. Nah, kesimpulannya untuk kelas B, karena network ini sudah kita isi full bilangan biner 1, sehingga didapatkan slash atau CIDR sebanyak 16. Didapat dari banyaknya angka 1 bilangan biner pada network. Nah, oleh sebab itu, kenapa kelas B memiliki default subnet max 255, 0 dan 0? Dikarenakan dua blok pertama ini dijadikan sebagai network. Sehingga ketika kita ingin melakukan subnetting di kelas B harus dari /16. Sini ya. Dari /16 sampai /32, nggak boleh naik ke atas. Karena subnetting dilakukan untuk hostnya. Dari /16, 17, 18, 19, 20, dan seterusnya untuk melakukan subnetting kelas B. Nah, ini adalah settingan default dari IP kelas B, di mana memiliki subnet max 255, 255, 0 dan 0. Lalu kita akan mencoba menghitung IP address, ya, di mana misalkan di sini saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah IP yang akan kita cari IP subnetnya, IP awal, IP akhir, dan juga IP broadcastnya. Kita ingin mengetahui ada IP 172.16, misalkan 40, 0, dan ini adalah misalkan kita menggunakan /18. Nah, inilah kita pakai /18. Lalu berapakah blok subnet yang terbentuk dari subnetting /18 pada IP kelas B? Kita akan cari. Seperti biasa, 18 ini kita hitung untuk banyaknya jumlah bilangan biner 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 16, 17, 18. Selebihnya 0 sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini pasti nolnya banyak, atau bisa dibilang nolnya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Oke, akan saya beri label hijau untuk host dan label kuning untuk network. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus yang kemarin kita gunakan untuk menentukan jumlah host. Oke, ini kita bikin dulu beberapa spasi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan beberapa rumus. Rumus yang kemarin sudah kita pelajari. Saya copy dulu sebentar. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Nah, di sini menentukan jumlah subnet yaitu 2 pangkat X. Lalu menentukan host per subnet 2 pangkat Y min 2 dan blok subnet 256 per Z. Z ini merupakan angka subnetting. Lalu kita konversi ke bilangan desimal 255, 255. Nah, bagaimana 110? Kita pakai kalkulator saja. Kalau misalkan kalian pusing, gunakan kalkulator. Lalu kita bilangan ke biner. Lalu 110-nya ada 6. 1, 2, 4, 5, 6. Maka didapat hasil 192. 192 dan ini 0. Berarti subnet max untuk slash 18 adalah 255 255 192 0. Lalu kita masukkan sebuah rumus menentukan jumlah subnet. Nah, kita akan menentukan jumlah network baru ketika sudah tersubnetting slash 8, yaitu 2 pangkat X, di mana X ini adalah nilai 1 dari ini, dari hostnya nambah dari blok 3 ke 4. Kalau C kan cuma blok ke 4, tetapi blok B atau kelas B dari 3 ke 4 dihitungnya angka satunya. Angka satunya ada 2 digit, berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. 2 itu didapat dari banyaknya angka 1 di zona hijau atau zona host. Maka kita dapat membentuk subnet sebanyak 4 buah subnet. Lalu jumlah host per subnet berarti jumlah komputer yang terdapat dalam satu subnetwork dapat diketahui dengan menggunakan rumus 2 pangkat Y, yaitu banyaknya angka 0. Nah, angka 0 ini dari 6 ya sini ya. Di sini 6, sini 8, 8, 9, 8 tambah 6, 8 tambah 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 pangkat 14, dikurang 2. Ternyata satu subnetwork itu bisa menampung IP sebanyak 16.382 IP address. Banyak ya kelas B ya dibandingkan kelas C. Lalu blok subnet untuk menentukan subnetnya ada 256. Sama dengan 256 dikurangi mana? Dikurangin ini, angka biner yang telah diambil, yaitu 64. Nah, berarti kondisi seperti ini. Karena di sini yang mengalami perubahan, maka IP subnetnya ada 172.16 di blok ketiga ya. Nih, di blok ketiga yang mengalami perubahan. Maka ini juga cukup yang mengalami perubahan blok subnetnya di blok ketiga. 172.16.0 titik 0. Lalu sebelahnya lagi 172.16.64.0. Nah, karena yang mengalami perubahan adalah di blok ketiga. Fokuskan blok subnetnya 64 pada blok ketiga 064. Lalu 64 ditambah 64, 172.16.128.0. Lalu 128 ditambah 64, 172.16. Nah, gini aja deh, kita tarik saja biar gampang. Oke, tidak bisa. Oke, coba 128 ditambah 64, 192. Oke, 172.16
192.0. Nah, seperti ini. Nah, ingat ya, kita fokus ke blok yang ketiga ya. Kita fokus di blok yang ketiga. Ini. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, kita fokus ke blok yang ketiga, yaitu nilainya 0 di 3 sini, 64 di sini. Ini saya kasih warna berbeda saja, merah lah. Merah bisa nggak? Oke, merah. Nah, ini fokus ke angka merah atau di blok ke-3 untuk ini ya, lebih detail kan. 128 juga saya merahin. Nah, ini kelipatan 64 kita letakkannya sekarang di blok ketiga. Di blok ketiga. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada IP broadcast. Nah, IP broadcast patokannya adalah IP 64 dikurang 1, berarti 172.16 titik, oke maaf, titik 2 titik 0 titik 63 ya, titik 63 titik 255. Nah, seperti ini ya. Diambil satu, lalu di belakangnya ini kan dia 0 nih, langsung dimentokin ke 255, dimentokin aja ya, atau blok yang keempat karena ini awal 0 terakhir 255. Begitu juga dengan ini 172.16 titik 64 titik, nah ini bukan 64 tapi 127.255. Kenapa 255 sekali lagi? Karena di blok terakhir nih, blok keempat 0, lalu di akhir langsung ke 255. Sedangkan ini adalah 172.16.191.255. Nah, oke, yang pasti yang terakhir 172.16.255.255 atau IP yang terakhir atau IP yang sudah mentok. Nah, dari sini lihat, ini kan yang berubah. Nah, IP yang pertama adalah IP yang hanya berubah di belakangnya aja, jangan yang di nomor 3, tapi 172.16.0.1. Nah, yang terakhir 255 dikurangin 1, 254. Jadi 172.16.63.254. Seperti ini ya. Jadi cukup diambil dari yang belakangnya aja, jangan di blok ketiga. Ini juga sama, 172.16.64.1 karena kan nambah di depannya 1 IP. Nah, ini dikurangin aja 172.16.64.254. Lalu untuk selanjutnya 172.16.128.1. Lalu selanjutnya 172.16.191.254 karena cukup diambil yang terakhirnya saja. Lalu 172.16.192.1. Nah, lalu yang terakhir 172.16.255.254. Nah, kesimpulannya dari IP address 172.16.40.0/18 dapat membentuk subnet MAX 255.255.192.0 dengan keterangan bahwa jumlah subnetwork atau network baru dari /18 sebanyak 4 buah. Ini ya. Bentar ya, ini subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 4. Nah, ada 4 subnet.
Nah, lalu jumlah host ini ada 16.382. Kalau kalian nggak percaya, coba dihitung aja dari IP awal sini. Nah, dari IP 01 sampai 63254 diurutin 01, 02, 03, 04, 05, 05 sampai 63254 itu totalnya ada 16.382. Bisa dihitung kalau misalkan ingin meyakinkan kembali. Selanjutnya, subnet nomor 2 dimulai dari IP 641 sampai 64254. Nah, kalau ada IP address, pertanyaan saya 172.16.40.1.200. Nah, kira-kira IP yang dapat terkonek dengan IP ini ada di subnet mana? Kita perhatikan 40.200. 40 itu ada di sini. Nah, 40.200 berarti dengan IP 01 sampai 63254 yang dapat terkoneksi dengan IP PC1. Nah, PC1 ini. Nah, selanjutnya ada IP lagi PC2 misalkan. Berarti ini bisa connect di subnet 1. Lalu ada PC2 dengan IP 172.16.100.200. Kira-kira IP PC2 ini dapat connect di subnet mana? Kita lihat 100 di mana? 100 adanya di sini. Ya. Nah, 100 adanya di sini. Ya. Nah, 100 ini ya. 100 ini. Nah, ini ya. Oke, maaf ya, ini ada sedikit ini 127, maaf, sorry. 127. Oke. 100 ini ada di sini, subnet nomor 2. Ya, 641 sampai dengan 127.254. Berarti IP 172.16.100.200 dapat terkoneksi dengan teman-temannya yang berada di subnet nomor 2, yaitu IP 6041 sampai dengan 127.254. Berarti ini bisa connect di subnet 2. Dan seterusnya. Nah, ini adalah IP address untuk subnetting untuk kelas B. Nah, bisa kalian latihkan atau kalian kerjakan kembali. Ada /17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Nah, jadinya yang berubah hanya di blok ketiga. Di sini ya. Nah, yang saya beri tanda merah. Ini patokannya untuk blok subnet. Nah, untuk patokan dari blok keempat 0 ini jadi 1 karena kan IP awal. Sedangkan 255 IP akhirnya mundur 1 dikurangi 1 jadi 254. Sama semua ya. Sama semua nilainya, yang berubah hanya ada di blok ketiga. Itu perbedaan kelas C dan kelas B. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas di kelas A. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelas A. Sekarang kita lihat dulu angka defaultnya kelas A. 10 0 10 10 0 0 0 0. Nah, untuk kelas A, untuk network ID ya, network ID di sini adalah blok pertama, saya kasih kuning. Nah, blok ketiga dan 4 merupakan sebuah host ID, saya beri warna hijau. Nah, karena dia network, maka harus diberi angka 1 penuh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan yang lainnya kita kasih 0 karena dia merupakan host. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita hitung banyaknya angka biner pada IP kelas A hanya ada 8 buah. Berarti secara default atau settingan awal, kelas A menggunakan subnetting CIDR per 8 atau subnet maxnya 255, 0, 0, dan 0. Ya, ini adalah defaultnya kelas A. Ya, menggunakan satu network 10.0.0.0 lalu /8. Nah, berarti IP kelas A dapat kita gunakan dari /8 sampai dengan /32 boleh. Kalau kelas B tadi /16 sampai /32. Sedangkan kelas C /24 sampai dengan /30. Nah, sekarang kita akan coba menghitung ya. Kita akan coba menghitung dengan menggunakan /10. Ada sebuah IP, nah 10, ada 0008. Nah, /nya kita ganti aja jadi /10. Kita ganti menjadi /10. Kira-kira berapakah subnetworknya dari CIDR /10? Kita hanya fokus pada blok host. Karena ada 10, maka jangan lupa itu adalah jumlah biner bilangan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sininya ada 2, 1, 2. Lalu selebihnya 6, 2, 4, 6. Lalu ini juga ada 6. Ini juga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita maksimalkan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dengan /10 didapatkan nilai CIDR 255, yaitu desimalnya 1100 tadi 192.0.0. Nah, berarti /10 menggunakan nilai CIDR /10 untuk kelas A ya, dengan subnet maxnya 255, 192, 0, dan juga 0. Nah, selanjutnya kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan rumus. Tinggal kita masukkan rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari menentukan jumlah subnetwork dengan IP kelas A /10 2 pangkat X, di mana X itu kita hanya fokus pada host. Nih ya, berarti ada 2 satunya. Berarti sama dengan 2 pangkat 2. Ada 4 nih, ada 4 subnet. Lalu jumlah host per subnet banyaknya angka 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada 22 angka 0. Banyak banget ya, karena mereka menghitung dari host. Berarti sama dengan 2 pangkat 22 dikurang 2. Kurang lebih ada 4.194.302 host dalam satu subnetwork. Wah, banyak banget, 4 juta dalam satu jaringan subnetwork. Sekarang blok subnetnya 256 dikurangin angka biner yang mengalami perubahan 192. Maka dimulai dari 64. Sekali lagi, dengan kelas A fokusnya tadi di B, di blok ketiga. Sekarang kita di blok kedua, karena di sini yang mengalami subnetting nih, diambil angkanya menjadi 1. Maka kita fokus di sini untuk nilai subnet maxnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat tabelnya. Kita akan mencoba membuat tabelnya seperti ini. Oke.
Nah, IP subnet. Oke, ini subnet. Subnet 1, subnet 2, 3, dan subnet 4. Nah, ini karena ada 4 subnet. Nah, kalau sudah kita masukkan IP-nya 10 pasti 0 dulu semuanya. Nih, di sini. Kita masukin ya. 10 0 0 0. 0 yang kita fokuskan ada di blok kedua sekarang. Ada di blok kedua, saya beri tanda merah. Nah, ini saya tanda beri merah. Berarti yang blok kedua adalah kecepatan 64. Berarti kalau ini 10.64 titik 0 titik 0. Nah, 64-nya saya akan merahkan. Nah, selanjutnya ini adalah 10.128.0.0. Maka 128-nya akan saya merahkan. Nah, selanjutnya subnet 4 adalah kelipatan dari 128 ditambah 64. Tadi 192 ya. Yaitu 10.192.0.0. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapat IP subnet nih. Semuanya fokus di blok ke nomor 2 karena yang mengalami perubahan struktur ada di sini. Di blok kedua. Nih, saya kasih merah. Di sini ya, yang mengalami perubahan struktur IP address. Nah, selanjutnya untuk IP broadcast dimulai dari berapa? 10.63 titik, kita habis ini 255.255 IP terakhir. 00 ini IP terakhir kita habisin karena IP terakhir. Sedangkan ini 10.127.255.255 kita habiskan lagi karena IP terakhir. Oke, selanjutnya yang ini 10.191.255.255 karena ini IP terakhir. Nah, ini pasti 10.255 udah 255.255 kata IP yang terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lebih mudah lagi menentukan IP awal dan IP akhir. Nah, ingat IP akhir itu diambil dari blok yang paling terakhir dikurang 1. Berarti 10.63.255.254. Ini juga sama, diambil dari blok yang terakhir 10.127.255.254. Ini juga diambil dari blok yang terakhir 10.191.255.254. Ini juga diambil dari blok yang terakhir 10.255.255.254. Lalu IP subnet yang satu adalah diambil dari satu yang paling terakhir ditambah 1. Semuanya tambah 1. Berarti 10.001. Ini 10.64.01. Ini 10.128.01. Sedangkan ini 10.192.0 dan 1. Nah, ini adalah tabel subnet yang sudah kita bentuk ketika ada IP dengan kelas A 10, networknya dengan slash 10 juga. Nah, ini kondisinya. Nah, berarti kesimpulannya kalau ada PC 1 dengan IP 10
100 230 sama 40. Nah, ini ada di mana? Kita lihat 0,100 itu di mana adanya? 0,100 itu di sini adanya. 10,100 di sini adanya. Berarti dia dapat terkoneksi dengan subnet 2 anggotanya. Lalu ada lagi misalkan PC2. Ada IP 10.200 misalkan 240.240.1. Di mana adanya? 240 adanya di sini ya. Antara 10.192 sampai 10.255. Nah, makanya dia bisa terkoneksi dengan teman-teman yang ada di subnet 4. Nah, sekali lagi untuk default kelas A seperti ini settingannya 10.0.0.0 dengan /8 dikarenakan networknya sudah terisi bilangan biner 8 dan selebihnya 0. Nah, oleh sebab itu kenapa default itu memiliki nilai 255, 0, 0, dan 0. Lalu kita menggunakan subnetting, kita pecah menjadi CEDR/10 di mana /10 menghasilkan nilai subnet max 255, 192, 0, dan 0. Nah, kita masukkan rumus menentukan jumlah subnet 2 pangkat X ada 4 blok. Ini sudah true, sudah benar. Lalu jumlah host, setiap host ini nih, jumlah IP awal sampai IP akhir itu ada 4 juta. Kurang lebih 4 juta. Ini ada 4 juta IP, 4 juta IP, ini ada 4 juta IP. Nah, selanjutnya blok subnet yang kita dihitung, kita fokus pada di blok kedua. Karena di sini yang mengalami perubahan angka 1-nya di sini. Berarti di sini 0 kita kelipatan 64, lalu ditambah 64 128, 128 ditambah 64 192. Lalu IP broadcast diambil dari 64 dikurang 1 63, lalu kita habiskan semua 255 255. 128 dikurang 1 127, kita habiskan semua 255 255. 191 didapat dari 192 dikurang 1 jadi 191 nih. Lalu dihabiskan semua 25 25. Lalu untuk IP akhir dikurang 1 dari IP broadcast menjadi 10 63 255 254. Lalu dikurangin IP broadcast dari 255 juga menjadi 10 127 255 254. Lalu ini juga dikurangkan 1 dari IP broadcast yaitu jadi 254 255 dan seterusnya. Sedangkan IP awal ditambah 1 untuk blok yang keempat, maka 10.001, 10.64.01, 10.128.01, lalu 10.192.01. Nah, seperti ini untuk pengerjaan IP kelas B dan juga IP kelas A. Silakan dibuat latihannya lagi, misalkan /11, /12, 13, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.